Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Sohi. Gimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Sohi? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, hari ini Bu Suci akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Ani. Iya Bu, benar. Sebelumnya di sini saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching yang nanti Ibu Suci laksanakan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pada kesempatan ini, kira-kira persiapan apa saja yang telah Ibu siapkan nantinya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk persiapan kegiatan coaching ini, saya akan menerapkan alur percakapan Tirta, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, reaksi dan aksi, serta tanggung jawab. Ya. Sebelumnya nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Suci, yaitu kompetensi coaching apa saja yang nantinya akan Ibu Suci kembangkan selama kegiatan coaching nanti. Saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali. Nah, dari ketiga tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu Suci kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, yaitu saya akan mendengarkan aktif kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach dan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai rencana aksi dan melaksanakan dalam bentuk tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu Suci inginkan dari kegiatan coaching nanti? Indikatornya adalah ketika coach menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, jadi nantinya coach akan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang akan dialami. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, tepat sekali. Baiklah, Bu, saya rasa sudah selesai atas pertanyaan yang saya ajukan. Dan saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya silahkan Bu Suci melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta dan saya akan mengamati proses pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabar Ibu Suci? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik juga Bu Suci. Cuma sedikit pusing ini Bu Suci. Bu Suci ada waktu? Tentu saja Bu Ani. Ada waktu, ada apa ini Bu Ani? Iya Bu, ini saya ada sedikit permasalahan di kelompok saya. Dan sedikit membuat pusing saya Ibu. Saya butuh saran dan masukan dari Bu Suci. Apa Bu Suci bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Ani, saya bersedia. Memangnya setelah perbincangan ini apa hal yang ingin Ibu Ani harapkan? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya. Oh begitu, tentu saja Bu Ani. Saya malah senang bisa berbagi dengan Bu Ani. Memangnya kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Bu Ani hadapi? Permasalahan dalam kelas Bu Suci dengan murid saya. Tiap harinya ada saja anak yang menangis Bu. Oh begitu. Permasalahannya di dalam kelas ya Bu Ani. Setiap hari anaknya selalu membuat teman-temannya menangis. Memangnya kenapa Bu Ani ya? Kok bisa anaknya itu nangis di kelas? Iya Bu, setelah saya telusuri, memang ada satu murid saya yang suka jahil sama temannya Ibu. Dan ada saja anak yang menangis tiap hari karenanya. Oh, jadi setelah Bu Ani telusuri, ternyata bersumber pada satu anak. Anak ini suka jahil, sehingga menyebabkan teman di sekitarnya menangis. Begitu Kak Bu? Benar Bu Suci. Namanya itu Ubay. Anaknya pinter, cerdas, cepet tanggap,
Hanya di kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus seperti mewarna, menggunting, melipat, dia tuh tidak telaten Ibu. Tapi kalau literasi dan kegiatan yang berhubungan dengan sains, dia tanggap sekali. Oh, jadi Ubay ini anaknya sangat tanggap di kegiatan yang berhubungan dengan sains. Kurang tertarik di bagian motorik dan sikap jahilnya ini sangat membuat kegaduhan dan teman-temannya ini menangis ya Bu. Benar sekali Bu Suci. Kira-kira menurut Bu Ani, faktor apa ini ya yang menyebabkan Ubay melakukan tindakan seperti itu? Iya Bu Suci, begini saya sudah menelusuri ke tetangganya. Informasi yang saya dapat, katanya Ubay ini memang kurang perhatian Ibu dari orang tuanya. Orang tuanya sudah bekerja, dua-duanya bekerja, dan di rumah hanya ditemani sama pembantu saja Ibu. Oh, jadi Ubay ini kurang kasih sayang dari segi di rumah ya Bu ya. Sehingga dia itu mencari perhatian di sekolah karena orang tuanya semua sibuk bekerja. Kenapa Bu kalau tentang suka jahilnya itu ya? Gini Bu, setelah saya dekati, Ubay ini memang karakternya suka diperhatikan Ibu. Nah gitu. Dan hal ini pun dia nggak dapat dari rumahnya. Nah, Oh. dan di sekolah dia minta diperhatikan sama gurunya dan teman-temannya. Oh begitu ya Bu, di rumah Ubay tidak merasa diperhatikan dan di sekolah dia menginginkan perhatian dari teman dan bu gurunya. Kira-kira apa harapan Bu Ani terhadap Ubay nanti? Harapan saya sih Bu, Ubay bisa mengurangi sikap jahilnya terhadap teman-temannya dan tidak mengganggu teman-temannya lagi. Harapan Bu Ani agar Ubay ini tidak suka jahil lagi dengan teman-temannya. Baik, setelah mengetahui permasalahan ini, bagaimana langkah-langkah Bu Ani dalam menyelesaikan masalah ini? Iya Bu. Terpikir sama saya Bu, mungkin yang pertama saya akan mengingatkan Ubay tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Salah satunya ada hidup rukun. Iya. Dan yang kedua mungkin saya akan membangun lagi koneksi dengan Ubay. Nah, agar saya dapat memahami Ubay lebih paham lagi, lebih dalam lagi. Dan yang ketiga mungkin saya akan menasihati Ubay dan mengingatkan batasan tentang sikap jahil yang dia perlakukan. Dan yang keempat, saya akan memberikan sikap tegas pada Ubay bahwa itu tidak boleh dilakukan. Dan kemudian saya tidak akan memberikan stigma nakal pada Ubay. Iya. Dan saya akan mengatakan itu juga sama rekan-rekan teman saya yang lain. Gitu. Dan kemudian mungkin saya akan menyempatkan diri untuk sekedar berbincang dan membacakan cerita yang dia suka. Karena Ubay itu ibu suka sekali mendengar cerita. Iya. Iya. Dan yang mungkin saya akan menginformasikan pada orang tuanya tentang perkembangan Ubay di kelas. Karena orang tuanya itu mungkin dapat lebih meluangkan waktu untuk anaknya. Masya Allah sekali rencananya Bu Ani ya, sangat luar biasa dengan menginformasikan tentang perkembangan Ubay pada orang tuanya, dengan mengadakan pendekatan dengan Ubay, lalu lewat bercerita, menginformasikan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, dan melakukan teknik memberikan stigma untuk anak nakal kepada Ubay. Berarti kolaboratif juga dengan rekan sejawat ya Bu. Tadi Bu Ani akan lebih membangun koneksi dengan Ubay. Kira-kira seperti apa koneksi yang akan dibangun oleh Bu Ani? Iya Bu Suci, mungkin saat istirahat Ubay kan terkadang suka bermain di dalam kelas. Saya akan menemani dia untuk bermain Ibu dan berbincang-bincang sehingga dia merasa diperhatikan juga oleh gurunya ya Bu. Nah, dan saya juga akan mengadakan permainan di kelas yang membutuhkan kerjasama tim dengan teman-temannya Ubay itu Bu. Mantap sekali Bu Ani. Dengan sering mengadakan permainan kelompok, Ubay bisa merasa senang sekali. Kapan Ibu Ani bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Tentunya sesegera mungkin Ibu Suci, karena saya akan menyiapkan jenis permainan apa saja yang cocok untuk Ubay yang bisa dimainkan sama teman-temannya. Bagus sekali Bu Ani. Lalu apa komitmen Bu Ani ini terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Tentu saja saya akan melakukan ini secara kontinu dan konsisten sampai saya menemukan perubahan pada diri Ubay. Bagus Bu Ani. Kira-kira siapa ini yang akan membantu untuk menjaga komitmen Ibu Ani? Dalam hal ini saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah saya dan rekan-rekan guru yang lain Bu Suci, dan juga orang tua Ananda Ubay yang pasti. Oke, saling berkolaborasi ya Bu Ya. untuk hasil yang lebih baik terhadap Ubay. Bagaimana tindak lanjut Bu Ani?
kedepannya terhadap Ubay? Yang jelas saya akan tetap mengadakan komunikasi yang baik dengan orang tua Ubay, menyamakan keinginan untuk perubahan pada diri Ubay ke depannya. Bagus sekali rencana Bu Ani dengan menjalin komunikasi positif dengan orang tua Ubay, dengan menginformasikan kepada orang tua dan tentang perkembangan anaknya di sekolah secara kontinu. Lalu Bu Ani, dari perbincangan kita ini apa yang sekarang Bu Ani rasakan? Alhamdulillah Ibu sedikit lega. Dengan berbagi cerita sama Bu Suci, saya dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu Ani, saya rasa juga perbincangan kita ini sangat luar biasa. Saya harap Bu Ani juga bisa melaksanakan apa yang Bu Ani rencanakan tadi dengan konsisten dan dengan penuh semangat. Dan harapan Ananda Ubay tidak akan jahil lagi kepada teman-temannya. Iya Bu Suci, saya akan tetap semangat dan tidak mudah putus asa dalam membimbing anak saya ini. Alhamdulillah, kira-kira kapan ini? Apakah ada yang perlu Bu Ani tanyakan lagi? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya Bu Suci. Sama-sama Bu Ani. Kalau begitu saya akan melanjutkan pekerjaan saya dulu ya Bu Ani. Iya Bu Suci, terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah ya Bu Suci, tadi Bu Suci telah melaksanakan coaching dengan Bu Ani. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu, hasilnya sangat lancar dan baik sekali. Koci sudah dapat menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah, kalau begitu kita langsung bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya. Iya Bu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kehadiran penuh. Kemudian saya sudah fokus mendengarkan masalahnya Koci. Kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot agar Koci dapat menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Nah, tadi saya sudah lihat Ibu Suci telah melaksanakan kehadiran penuh, sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini kira-kira apa rencana Bu Suci yang akan Ibu Suci kembangkan? Saya akan mengembangkan lagi, yaitu mendengarkan aktif kepada coach saya, sehingga saya dapat menemukan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Oh ya, lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Suci kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya akan mengembangkan teknik alur tirta dengan baik, kemudian saya akan sering melakukan latihan coaching untuk memaksimalkan kemampuan saya dalam mendalami dan memahami materi coaching ini. Demikian hasil dari observasi saya selaku saya sebagai observer dalam kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.